Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Manurung, NIM 210710062. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang analisis data tunggal. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan nilai mean, modus, median, kuartil, desil, presentil, simpangan baku, dan varians. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada mean. Mean merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Adapun rumusnya, X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar sebagai nilai rata-rata, X sebagai nilai data ke I, dan N banyaknya data. Langsung saja ke contoh soal, kita akan mencari mean dari data tersebut. Di sini kita harus menjumlahkan seluruh data, kemudian membagikannya dengan banyak data. Jumlah dari seluruh data dari data tersebut ialah 1790 dan banyaknya data adalah 23. Maka mean sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 1790 dibagi 23 sama dengan 77,82. Maka nilai mean dari data tersebut adalah 77,82. Selanjutnya median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar, begitupun sebaliknya. Adapun rumus dari median ialah jika jumlah data tersebut ganjil, maka median sama dengan N tambah 1 per 2. Dan jika jumlah data tersebut genap, maka median sama dengan setengah N per 2 ditambah N tambah 1 per 2. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kita akan mencari median dari data berikut. Sebelum kita mencari median, kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu, dikarenakan jumlah data kali ini adalah 23, maka kita menggunakan rumus ganjil yang mana median sama dengan N tambah 1 per 2 sama dengan 23 tambah 1 per 2 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12, di mana 12 itu adalah letak dari nilai mediannya. Di data ke-12 itu bernilai 80, maka mediannya adalah 80. Selanjutnya modus. Modus merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau dengan istilah lain disebut data yang paling sering muncul. Di sini kita akan mencari nilai modus dari data berikut. Teman-teman dapat lihat pada data kali ini 50 memiliki frekuensi 2, 55 memiliki frekuensi 2, 65 memiliki frekuensi 2, 70 memiliki frekuensi 2, 75 memiliki frekuensi 3, 80 memiliki frekuensi 4, 85 memiliki frekuensi 1, 90 memiliki frekuensi 3, dan 95 memiliki frekuensi 5. Dikarenakan 95 memiliki frekuensi tertinggi, maka modusnya adalah 95. Selanjutnya kuartil. Jika sekumpulan data disusun menurut besarnya, maka nilai-nilai yang membagi kumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama disebut kuartil. Kuartil terbagi 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Adapun rumus kuartil data tunggal yaitu Q1 sama dengan X 1 per 4 N tambah 1, Q2 sama dengan X 1 per 2 N tambah 1, dan Q3 sama dengan X 3 per 4 N tambah 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kita akan mencari nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Dikarenakan data tersebut sebanyak 23 data, maka letak Q1 sama dengan 1, 23 ditambah 1 per 4 sama dengan 24 per 4 sama dengan 6, maka nilai Q1 adalah urutan ke-6 yang mana bernilai 70. Letak Q2 adalah 2 dikali 23 ditambah 1 per 4 sama dengan 48 per 4 sama dengan 12, di mana letak ke-12 itu bernilai 80, maka nilai Q2 adalah 80. Selanjutnya letak Q3, 3 dikali 23 ditambah 1 per 4 sama dengan 72 per 4 sama dengan 18. Karena kan letak ke-18 itu bernilai 90, maka nilai Q3 adalah 90. Selanjutnya desil dan presentil. Desil dan presentil tidak jauh berbeda dengan kuartil. Yang membedakannya hanyalah jika kuartil dibagi 4, sedangkan desil dibagi 10 dan presentil dibagi 100. Langsung saja ke contoh soal. Di sini kita akan mencari
mencari desil 5 dan presentil 25. Menggunakan data yang sebelumnya berjumlah 23. Desil 5 sama dengan 5 dikali 23 ditambah 1 per 10 sama dengan 120 per 10 sama dengan 12. Mana letak ke-12 itu bernilai 80, maka nilai D5 adalah 80. Selanjutnya presentil 25 sama dengan 25 dikali 23 ditambah 1 per 100 sama dengan 600 per 100 sama dengan 6. Yang mana data ke-6 bernilai 70, maka nilai P25 adalah 70. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Teman-teman dapat lihat pada slide tersebut. Langsung saja ke contoh soal. Sebelum kita menentukan simpangan baku dari data tersebut, kita harus mencari nilai kuadrat dari XI-nya. Selanjutnya, kita harus menjumlahkan seluruh nilai XI dan XI kuadrat, yang mana sigma XI sama dengan 1790 dan sigma XI kuadrat sama dengan 114.200. Setelah itu kita masuk ke penyelesaian, yang mana S sama dengan akar dari 23 dikali 144.200 dikurang 1790 kuadrat per 23 dikali 23 dikurang 1 sama dengan akar 3.316.600 dikurang 3.204.100 per 33 dikali 22 sama dengan akar dari 112.500 per 506 sama dengan akar dari 222,33. Adapun akar dari 222,33 yaitu 14,91. Simpangan baku dari data tersebut adalah 14,91. Selanjutnya varians. Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku, menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Dikarenakan sebelumnya pada simpangan baku S adalah 14,91, maka variansnya adalah S kuadrat sama dengan 14,91 kuadrat sama dengan 222,30.